Halo generasi Smart, pada video pembelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus, yaitu pembelian dan penjualan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu melakukan pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Bersama saya Kasmawati, yuk simak video ini sampai selesai. Jurnal khusus adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Akun yang sering terjadi atau mengalami perubahan dibuatkan satu kolom khusus, dan yang jarang terjadi dicatat dalam kolom serba-serbi. Nah, macam-macam jurnal khusus ada beberapa, yaitu jurnal pembelian. Ya, fungsinya adalah mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan. Fungsinya mencatat transaksi penjualan secara kredit. Kemudian yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Fungsinya mencatat transaksi pengeluaran uang. Kemudian yang keempat, jurnal penerimaan kas. Fungsinya mencatat transaksi penerimaan uang. Dan yang kelima, jurnal umum. Fungsinya mencatat transaksi retur pembelian dan penjualan secara kredit. Jadi sebenarnya generasi Smart ada 5 jurnal khusus. Namun kesempatan ini kita hanya akan membahas 2 dulu. Jadi kita akan latihan membuat jurnal khusus 2, yaitu jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Nah, perhatikan transaksi berikut ini, yaitu perusahaan Abadi Jaya selama bulan Agustus 2021 melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus dibeli barang dagangan dari PT Murni 3 juta rupiah dengan syarat pembayaran 5/10 N/30 dan bukti transaksi berupa faktur nomor B801. Nah, untuk soal ini kita lihat ya, dibeli barang dagang, kemudian ada syaratnya. Kalau ada syarat seperti ini menandakan bahwa barangnya belum dibayar. Ada syaratnya yaitu 5/10. 5/10 artinya akan diberi potongan 5% jika mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari. N/30 maksudnya jangka waktu pelunasan itu 30 hari. Nah, kita lihat di kolom jurnal pembelian ya, ada tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kita lihat, dibeli barang, berarti ini dari PT Murni ya. Jadi, tanggal 2 Agustus 2021. Keterangannya PT Murni, ada nomor fakturnya B801. Jadi pembelian sebesar 3 juta, ini di debit, kemudian yang dikredit adalah utang dagang. Transaksi kedua tanggal 16 Agustus, dibeli barang dagangan dari PT Sarijaya sebesar 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran 5/10 N/30 dan bukti transaksi berupa faktur nomor B802. Nah, untuk transaksi kedua ini sama dengan transaksi yang pertama yang tanggal 2 Agustus. Jadi kita masukkan tanggalnya di jurnal pembelian. Kemudian nomor fakturnya B802. Keterangannya PT Sarijaya. Nah, ini pembelian juga sebesar 5 juta di debit ya. Kemudian di kredit utang dagang. Nah, total untuk jurnal pembelian ini untuk pembelian di debit itu 8 juta. Kemudian hutang dagang di kredit sebesar 8 juta rupiah. Berikut contoh jurnal penjualan. Nah, ini ada transaksi PD Rahmat Jaya mempunyai data transaksi penjualan bulan Juni. Nah, yang pertama tanggal 4 Juni dijual dengan syarat 2/10 N/30 kepada Tuan Dimas. Itu barang dagang sebesar 800.000 rupiah. Ya, syaratnya FOB shipping point, nomor penjualan 08. Nah, untuk soal tanggal 4 Juni ini kita masukkan dalam kolom jurnal penjualan. Jadi tanggal 4 Juni nomor bukti PJ08, kemudian keterangannya adalah Tuan Dimas ya, karena dijual kepada Tuan Dimas. Syaratnya kita masukkan yaitu 2/10 N/30. Maksud syarat ini adalah akan diberikan potongan 2% jika mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari. Jangka waktu pelunasan adalah 30 hari. Jenis barangnya adalah barang dagang. Nah, di kolom terakhir itu ada debit dan kredit. Itu ada piutang, kemudian penjualan. Yang di debit adalah piutang, yang di kredit adalah penjualan.
Kemudian transaksi yang kedua tanggal 7 Juni itu dijual satu partai barang kepada tuan galang. Maka ini dimasukkan ya, tanggal 7 Juni keterangannya tuan galang, kemudian syaratnya 3/10 N/30 senilai 2 juta rupiah. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu 10 Juni dijual 1 unit barang dagang kepada tuan Thomas dengan syarat EOM, end of month ya, akan dibayar di akhir bulan. Itu senilai Rp650.000. Nomor PJ-nya, nomor penjualannya adalah 10. Maka tanggalnya 10 Juni kita masukkan di jurnal penjualan. Kemudian nomor buktinya juga PJ 10, keterangannya Tuan Thomas karena dijual kepada Tuan Thomas. Kemudian ada syaratnya ya, N per EOM ya. Kemudian jenis barangnya adalah barang dagang. Nah, nilainya adalah sebesar Rp650.000. Nah, untuk jurnal penjualan ini yang didebet secara keseluruhan adalah piutang sebesar Rp3.450.000. Kemudian penjualan dikredit sebesar Rp3.450.000. Soal pertama. Dijual barang dagang seharga Rp700.000 kepada toko sejahtera dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal A. Penjualan, B. Pembelian, C. Jurnal umum, D. Pengeluaran kas, E. Penerimaan kas. Nah, untuk transaksi ini kita lihat ada syaratnya. Ingat, kalau ada syaratnya berarti ini adalah jurnal penjualan. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A, penjualan. Soal kedua. Perhatikan transaksi berikut ini. 1. Dibeli barang dagangan dari toko Amora sebesar Rp2.500.000. Syaratnya 2/10 N/30. 2. Dijual barang dagangan kepada toko Sehati sebesar Rp2 juta, syaratnya EOM ya, end of month. Kemudian yang ketiga, dikirim nota kredit atas penerimaan kembali barang yang dijual. Yang keempat, dibeli perlengkapan toko dari UD Merapi sebesar Rp1 juta, syaratnya 2/10 N/30. Nah, transaksi yang dicatat dalam jurnal pembelian adalah titik-titik. Nah, kita lihat. Untuk soal ini dibeli barang dagang. Berarti itu karena ada syaratnya 2/10 berarti masuk jurnal pembelian. Jadi 1 itu masuk. Yang kedua, dijual barang. Dijual barang berarti itu termasuk jurnal penjualan. Ya, kayak berarti 2 tidak ya. 3. Dikirim nota kredit. Nah, untuk dikirim nota kredit ini masuk di jurnal umum atau jurnal memorial. Kemudian yang keempat, dibeli perlengkapan toko. Ini ada syaratnya 2/10 N/30. Berarti dia termasuk jurnal pembelian. Berarti jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 4. Berarti jawabannya adalah B. Soal ketiga. Dibeli barang dagangan secara kredit sebesar Rp500.000 dari toko Setia. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal titik-titik. A. Umum, B. Penjualan, C. Penerimaan kas, D. Pengeluaran kas, E. Pembelian. Nah, untuk soal ini dibeli barang secara kredit. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah E, yaitu pembelian. Semoga membantu ya Generasi Smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi ekonomi selanjutnya. Salam Smart School, Generasi Smart, berkarakter cerdas.